Bayangkan, suatu sore seorang perempuan datang ke rumah ibunya hanya untuk mengantarkan obat. Tidak ada yang aneh, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah. Sampai tanpa sengaja, ia mendengar suara suaminya dari balik pintu kamar. Dan kalimat pertama yang terdengar membuat langkahnya berhenti. Kalau dia sampai tahu, semuanya akan berakhir. Perempuan itu bernama Nayara Elviana. Ia berdiri membeku. Suara itu benar-benar suara suaminya, Raffian Mahendra. Lalu terdengar suara ibunya. Dan sejak detik itu, Nayara merasa seolah-olah seluruh pernikahan yang selama ini ia percaya, ternyata berdiri di atas sebuah rahasia besar. Sore itu, Nayara sebenarnya tidak punya rencana untuk datang ke rumah ibunya. Ia hanya sedang melewati jalan yang kebetulan tidak terlalu jauh dari sana. Beberapa hari sebelumnya, ibunya, Mirella, sempat mengeluh kurang enak badan. Karena itu, Nayara membeli obat dan memutuskan mampir sebentar. Rumah ibunya masih terlihat sama. Pagar putih, pot bunga di teras, dan pohon mangga tua yang dulu sering menjadi tempat Nayara bermain ketika masih kecil. Ia membuka pagar pelan-pelan. Anehnya, rumah itu sangat sunyi. Nayara memanggil ibunya dari ruang depan. Tidak ada jawaban. Ia kemudian melihat pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Namun sebelum langkah mendekat, terdengar suara laki-laki dari dalam. Suara yang sangat dikenalnya. Suara Raffian. Nayara mengerutkan dahi. Kenapa Mas Raffian ada di sini? Pertanyaan itu belum sempat terjawab ketika ia mendengar namanya disebut. Yang penting Nayara jangan sampai tahu sekarang. Jantung Nayara seperti jatuh. Tangannya yang masih memegang kantong obat mendadak dingin. Ia tidak langsung masuk. Entah kenapa, tubuhnya memilih diam. Dari balik pintu, terdengar suara ibunya. Kamu yakin bisa menyelesaikan semuanya? Raffian menjawab dengan suara rendah. Aku harus bisa, Bu. Nayara menelan ludah. Bu, sejak kapan Raffian memanggil ibunya seperti itu? Sebenarnya tidak aneh. Raffian memang cukup dekat dengan Mirella. Namun ada sesuatu dalam percakapan itu yang terasa berbeda. Terlalu serius. Terlalu rahasia. Dan kemudian terdengar satu kalimat yang membuat Nayara hampir kehilangan keseimbangan. Kalau Nayara tahu alasan sebenarnya, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan kita. Nayara menutup mulutnya sendiri. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Pikiran Nayara langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Raffian berselingkuh? Apakah ibunya tahu? Atau justru ibunya terlibat dalam sesuatu yang selama ini tidak pernah Nayara ketahui? Ia ingin membuka pintu, namun rasa takut membuat tangannya tertahan. Selama 5 tahun menikah, Raffian tidak pernah memberinya alasan untuk curiga. Laki-laki itu selalu pulang tepat waktu. Selalu menanyakan apakah Nayara sudah makan. Bahkan ketika Nayara kehilangan pekerjaannya 2 tahun lalu, Raffian tidak pernah menyalahkannya. Kalau kamu jatuh, aku yang pegang tanganmu, begitu katanya. Kalimat itu masih Nayara ingat. Lalu mengapa sekarang suaminya berbicara tentang sebuah rahasia yang tidak boleh ia ketahui? Tiba-tiba suara kursi bergeser. Nayara panik. Ia segera mundur beberapa langkah. Pintu kamar terbuka. Namun Nayara sudah bersembunyi di balik dinding menuju dapur. Raffian keluar lebih dulu. Wajahnya terlihat tegang. Ia memeriksa ponselnya, kemudian menghela napas. Beberapa detik kemudian, Mirella keluar. Nayara belum datang, kan? Tanya ibunya. Raffian menggeleng. Belum. Nayara memejamkan mata. Mereka tidak tahu bahwa ia berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Raffian kemudian berkata, besok aku akan datang lagi. Jangan terlalu sering, jawab Mirella. Kalau aku tidak datang, semuanya bisa terlambat. Nayara semakin bingung. Apa yang bisa terlambat? Sebelum mereka kembali ke kamar, Nayara diam-diam mengambil jalan keluar. Ia meletakkan obat di depan pintu, lalu pergi tanpa mengetuk. Sepanjang perjalanan pulang, tangannya gemetar di atas kemudi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan,
Nayara merasa takut kepada suaminya sendiri. Bukan karena Raffian pernah menyakitinya, tetapi karena ia takut mengetahui kebenaran. Sesampainya di rumah, Nayara duduk di sofa dalam keadaan kosong. Rumah itu terasa berbeda. Padahal semuanya sama. Foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Sepasang sepatu Raffian masih berada di dekat pintu. Cangkir kesukaannya masih ada di meja. Namun sekarang, semua benda itu seperti menyimpan pertanyaan. Sekitar 1 jam kemudian, Raffian pulang. Begitu melihat Nayara, ia tersenyum. "Kamu sudah makan?" Nayara menatap wajah suaminya. Untuk pertama kalinya, ia mencoba mencari kebohongan di mata Raffian. "Sudah," jawabnya singkat. Raffian duduk di sampingnya. "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa." Raffian menggenggam tangannya. Biasanya sentuhan itu membuat Nayara tenang. Malam itu justru membuat dadanya semakin sesak. Karena ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia tidak tahu apakah ia siap mendengarnya. Malam semakin larut. Raffian tertidur lebih dulu. Nayara masih terjaga. Ia memandangi suaminya dalam diam. Lalu perlahan, pertanyaan mulai muncul. Apakah Raffian memang punya perempuan lain? Kalau iya, mengapa ibunya terlibat? Apakah mereka berencana meninggalkannya? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Nayara mengambil ponsel Raffian yang berada di meja. Tangannya hampir menyentuh layar. Namun ia menarik kembali tangannya. Ia tidak ingin menjadi orang yang memeriksa ponsel pasangan hanya karena sebuah percakapan yang belum ia pahami. Nayara akhirnya memilih menunggu. Pagi berikutnya, ia bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas, kemarin pergi ke rumah ibu." Raffian berhenti mengoleskan selai roti. Hanya sepersekian detik. Tetapi Nayara melihatnya. "Ke rumah ibumu?" "Iya." Raffian tersenyum. "Tidak." Jawaban itu membuat hati Nayara mencelos. Nayara tidak langsung membantah. Ia hanya mengangguk. "Oh." Raffian kemudian bertanya, "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Ia meneruskan sarapan. Tetapi sejak saat itu, Nayara mulai memperhatikan perubahan kecil. Raffian lebih sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia menerima beberapa telepon di luar rumah. Dan setiap kali Nayara mendekat, percakapannya selalu berhenti. Bukan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Namun yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Raffian. Dulu, jika pulang terlambat, ia akan menjelaskan panjang lebar. Sekarang jawabannya hanya, "Ada urusan." Nayara tidak tahu apakah ia sedang paranoid. Ia bahkan merasa bersalah karena mulai mencurigai orang yang paling ia cintai. Sampai suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponsel Raffian ketika laki-laki itu sedang mandi. Nama pengirimnya membuat Nayara terdiam. "Mirla, ibunya sendiri." Pesannya hanya singkat. "Besok kita harus menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat." Nayara menatap layar. Ia tidak membuka percakapan lebih jauh. Namun kalimat itu sudah cukup membuat pikirannya kacau. Keesokan paginya, Nayara memutuskan pergi ke rumah ibunya. Ia ingin bertanya langsung. Tetapi ketika sampai di sana, Mirella justru menyambutnya dengan senyum. "Kok datang pagi-pagi?" Nayara menatap wajah ibunya. "Ibu." "Iya." "Mas Raffian sering datang ke sini?" Mirella terdiam. Hanya sesaat. Tetapi Nayara menangkapnya. "Kadang," jawab Mirella. "Untuk apa?" "Ya, ngobrol." "Ngobrol tentang apa?" Mirella mengalihkan pandangan. "Urusan keluarga." Nayara merasakan sesuatu menusuk dadanya. "Urusan keluarga yang mana?" Mirella tidak menjawab. Dan diam itu terasa jauh lebih keras daripada sebuah pengakuan. "Ibu menyembunyikan sesuatu dari aku." Mirella menghela napas. "Nayara, tidak semua hal bisa dijelaskan sekarang." "Kenapa?" "Karena ibu takut kamu salah paham." Nayara hampir tertawa. "Justru karena ibu tidak menjelaskan, aku semakin salah paham."
Mirella mendekat. Nak, percaya sama ibu. Nayara mundur. Bagaimana aku bisa percaya kalau ibu dan suamiku bicara diam-diam? Mirella tampak pucat. Kamu mendengar sesuatu? Nayara terdiam. Pertanyaan itu justru mengonfirmasi semuanya. Ibu tahu aku mendengar. Mirella menutup mata. Nayara. Jadi benar. Mirella tidak menjawab. Air mata mulai menggenang di mata Nayara. Ia tidak marah. Belum. Yang muncul justru rasa hancur. Karena dua orang yang paling ia percaya ternyata memiliki rahasia yang bahkan tidak ingin dibagikan kepadanya. Nayara pulang dengan kepala penuh. Namun sesampainya di rumah, Raffian sudah menunggu. Aku tadi menelepon kamu. Aku tidak dengar. Raffian menatapnya. Kamu habis dari rumah ibumu? Iya. Kenapa? Cuma berkunjung. Raffian mengangguk. Tetapi wajahnya berubah ketika Nayara berkata, Mas, ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan. Raffian diam. Apa maksudmu? Nggak tahu. Mungkin kamu bisa mulai dari kenapa kamu sering datang ke rumah ibu. Raffian terlihat terkejut. Siapa yang bilang? Jadi memang benar. Raffian tidak langsung menjawab. Nayara merasakan matanya panas. Aku cuma ingin kejujuran. Raffian akhirnya duduk. Nayara, aku melakukan semua ini karena aku ingin melindungimu. Kalimat itu membuat Nayara semakin bingung. Melindungi aku dari apa? Raffian menggeleng. Aku belum bisa cerita. Nayara berdiri. Kalau begitu, aku harus menganggap apa? Raffian mendekat. Percaya sama aku. Aku sudah percaya. Suara Nayara meninggi. Masalahnya, kamu yang membuat aku tidak tahu harus percaya pada apa. Raffian terdiam. Malam itu mereka tidur di kamar yang sama. Tetapi terasa seperti berada di dua dunia berbeda. Hari-hari berikutnya semakin berat. Nayara tidak lagi bertanya. Ia memilih diam. Namun diam ternyata tidak membuat masalah hilang. Justru semakin besar. Suatu sore, Nayara melihat Raffian memasukkan sebuah map coklat ke dalam tas. Ia bertanya, "Itu apa?" "Dokumen kantor." "Boleh aku lihat?" Raffian langsung menjawab, "Jangan." Jawaban itu terlalu cepat. Nayara membeku. Raffian kemudian menyadari kesalahannya. "Maaf, maksudku, itu bukan sesuatu yang perlu kamu pikirkan." Tetapi Nayara sudah terlanjur terluka. Karena semakin Raffian merahasiakan sesuatu, semakin ia yakin bahwa dirinya sedang dibohongi. Beberapa hari kemudian, Nayara menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Apakah ini Nayara Elviana?" "Iya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa suami Anda sedang melakukan sesuatu yang sebaiknya Anda ketahui." Nayara menegang. "Siapa Anda?" Telepon langsung terputus. Nayara mencoba menelepon kembali. Tidak aktif. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Pukul 11, Raffian pulang. Wajahnya lelah. Nayara menunggu. "Mas." "Iya. Ada seseorang menelepon aku." Raffian berhenti melepas jam tangan. "Siapa?" "Nomor tidak dikenal." "Apa katanya?" Nayara menatapnya. "Katanya aku harus tahu apa yang sedang kamu lakukan." Wajah Raffian berubah. Bukan marah, tetapi takut. Dan ketakutan itu membuat Nayara semakin yakin bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada perselingkuhan. "Mas tahu siapa orangnya?" Raffian tidak menjawab. "Mas, aku tidak tahu." "Kamu bohong." Raffian menarik napas. "Nayara, dengarkan aku. Aku sudah mendengarkan selama berhari-hari." Nayara mulai menangis. "Aku dengar kamu bicara dengan ibu. Aku lihat pesan ibu. Aku lihat kamu menyembunyikan dokumen. Sekarang ada orang asing meneleponku. Apa sebenarnya yang terjadi?" Raffian mendekat. Namun Nayara mundur. "Jangan sentuh aku." Kalimat itu membuat Raffian terdiam.
Untuk pertama kalinya, keduanya benar-benar berada di titik yang sangat jauh. Raffian kemudian berkata pelan, "Aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianatimu." Nayara menangis. "Kalau begitu, buktikan." Raffian menatapnya. "Aku akan buktikan." Tetapi ia masih belum menjelaskan. Dan justru itulah yang membuat Nayara semakin lelah. Keesokan harinya, Nayara mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi menunggu. Ia meminta bantuan sahabatnya, Selindra, untuk menemaninya menemui ibunya. Selindra sudah mengetahui sebagian masalah itu. "Menurutku, kamu harus cari tahu semuanya," katanya. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut ternyata semua kecurigaanku benar." Selindra menggenggam tangannya. "Dan kalau ternyata salah?" Nayara terdiam. "Kalau ternyata suamimu sedang menyembunyikan sesuatu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu." Nayara menggeleng. Tidak ada rahasia yang terasa seperti perlindungan kalau orang yang dilindungi tidak tahu apa-apa. Mereka tiba di rumah Mirella menjelang sore. Namun rumah itu kosong. Di atas meja ruang tamu, Nayara menemukan sebuah amplop. Namanya tertulis di depan. Untuk Nayara. Tangannya gemetar ketika membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Dan satu alamat. Alamat itu ternyata sebuah kantor kecil di pinggir kota. Tidak ada nama perusahaan yang familiar. Nayara dan Selindra datang ke sana keesokan paginya. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun menyambut mereka. Namanya Darian Vero. "Saya sudah menunggu Anda," katanya. Nayara bingung. "Bapak kenal saya?" Darian mengangguk. "Saya kenal suami Anda." Jantung Nayara berdegup. "Bisa Bapak jelaskan?" Darian mempersilakan mereka duduk. Ia kemudian mengeluarkan sebuah berkas. "Beberapa bulan terakhir, suami Anda membantu menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan keluarga Anda." "Keluarga saya?" Darian mengangguk. "Lebih tepatnya, masalah lama yang selama ini disembunyikan dari Anda." Nayara menatap berkas itu. "Masalah apa?" Darian belum menjawab. Ia justru bertanya, "Apakah Anda pernah mendengar nama Arden Elviana?" Nayara membeku. Itu nama ayahnya. Ayah Nayara sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak itu, hampir semua urusan masa lalu tidak pernah dibicarakan. Nayara hanya tahu ayahnya meninggalkan beberapa masalah keuangan. Namun Mirella selalu mengatakan semuanya sudah selesai. "Kenapa nama ayah ada di sini?" Darian membuka berkas. Ternyata ada sebuah aset keluarga yang belum pernah benar-benar selesai statusnya. "Aset?" "Ya." Nayara semakin bingung. "Lalu apa hubungannya dengan Raffian?" Darian menjawab, "Suami Anda menemukan bahwa ada pihak yang berusaha mengambil alih aset tersebut menggunakan dokumen lama." Nayara terdiam. Kenapa dia tidak bilang? "Karena Raffian takut Anda terlibat." "Tapi kenapa ibu juga tahu?" Darian menatap Nayara. "Karena ibumu adalah orang yang paling mengetahui sejarah dokumen tersebut." Nayara mulai memahami sesuatu. Mungkin selama ini ia memang melihat potongan-potongan yang salah. Tetapi masih ada satu pertanyaan besar. Kalau Raffian ingin melindunginya, mengapa semua itu harus dirahasiakan? Darian menyerahkan sebuah foto lama. Di dalam foto itu terlihat ayah Nayara bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. "Siapa dia?" "Orang yang sekarang berusaha mengklaim aset keluarga Anda." Nayara menatap foto itu. Nama laki-laki tersebut tertulis di belakang. "Karel Fardian." Darian melanjutkan. "Dia pernah bekerja bersama ayah Anda." Nayara merasakan tenggorokannya tercekat. "Lalu, setelah ayah Anda meninggal, muncul beberapa dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa aset itu telah dialihkan. Dan dokumen itu palsu. Kami masih memeriksanya." Nayara mulai mengerti mengapa Raffian terlihat takut. Bukan takut ketahuan berselingkuh, tetapi takut sesuatu terjadi pada keluarganya. Namun tetap saja, ada satu bagian yang membuat Nayara tidak tenang.
Kenapa suami saya harus melakukan semua ini sendirian? Darian menjawab pelan. Karena dia berjanji kepada ibumu. Nayara pulang dalam keadaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena telah menuduh Raffian. Namun di sisi lain, ia juga marah. Karena Raffian memilih merahasiakan semuanya. Saat sampai di rumah, Raffian sedang duduk di ruang tamu. Seolah sudah menunggunya. Kamu pergi ke kantor Darian. Nayara terkejut. Iya. Raffian mengangguk pelan. Akhirnya kamu tahu. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena aku ingin menyelesaikannya dulu. Sendiri. Aku tidak sendiri. Bukan itu maksudku. Nayara menangis. Kenapa kamu tidak mempercayaiku? Raffian langsung menjawab. Aku sangat percaya padamu. Kalau begitu kenapa? Raffian terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata, karena aku tahu kamu akan memilih melawan mereka. Dan aku takut kamu terluka. Nayara menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, kemarahannya mulai bercampur dengan kesedihan. Raffian akhirnya menceritakan semuanya. Beberapa bulan sebelumnya, Mirella menemukan surat lama milik Arden. Surat itu menunjukkan bahwa ada aset keluarga yang seharusnya menjadi hak Nayara. Namun dokumen tersebut belum lengkap. Ketika Raffian membantu mencari informasi, ia menemukan kejanggalan. Ada seseorang yang mencoba menghapus jejak kepemilikan. Mereka kemudian bekerja sama dengan Darian. Tujuannya hanya satu, mengamankan bukti sebelum pihak tersebut menyadarinya. Kenapa harus diam-diam? Tanya Nayara. Karena kami tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Termasuk aku. Raffian menggeleng. Justru karena kamu yang paling ingin kami lindungi. Nayara menangis. Namun kemudian ia bertanya. Lalu siapa yang meneleponku? Raffian terdiam. Aku belum tahu. Saat itu ponsel Raffian berdering. Ia melihat layar. Wajahnya berubah. Pesan yang masuk hanya satu kalimat. Kalau kalian ingin semuanya selesai, datang besok pagi. Raffian menunjukkan pesan itu kepada Nayara. Mereka sepakat tidak akan menghadapi masalah itu sendiri. Keesokan paginya, Raffian, Nayara, Mirella, Selindra, dan Darian berkumpul. Mereka mulai menyusun semua dokumen. Satu persatu bukti diperiksa. Ternyata ada perbedaan tanggal. Ada tanda tangan yang tidak sesuai. Dan yang paling mengejutkan, sebuah dokumen lama menunjukkan bahwa Arden pernah menolak menjual aset tersebut. Nayara mulai menangis. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Mirella menjawab, karena waktu itu kamu masih terlalu kecil. Apa ayah tahu semuanya? Iya. Mirella menunduk. Ayahmu ingin memastikan semuanya menjadi milikmu suatu hari nanti. Nayara memegang foto ayahnya. Selama bertahun-tahun, ia mengira masa lalu keluarganya hanyalah kumpulan kesulitan. Ternyata ada sesuatu yang diam-diam diperjuangkan ayahnya untuk masa depannya. Dan kini, perjuangan itu harus diselesaikan. Namun masalah belum selesai. Darian menemukan satu dokumen tambahan. Jika dokumen tersebut benar, ada kemungkinan aset keluarga Nayara akan jatuh kepada pihak lain. Siapa yang memiliki dokumen ini? Tanya Raffian. Darian menyebut sebuah nama. Karel Fardian. Nayara menghela napas. Jadi dia masih berusaha mengambilnya. Darian mengangguk. Dan dia tahu kalian sedang mencari bukti. Tiba-tiba Mirella berkata, kalau begitu, jangan lanjutkan. Nayara menatap ibunya. Ibu. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Nayara memegang tangan ibunya. Bu, aku sudah kehilangan banyak hal karena tidak tahu apa-apa. Mirella menangis. Aku hanya takut. Aku juga takut. Nayara tersenyum tipis. Tapi sekarang aku tidak sendirian. Raffian menatap Nayara. Untuk pertama kalinya sejak masalah itu dimulai, mereka kembali berdiri di sisi yang sama. Namun mereka belum tahu bahwa ujian terbesar justru baru dimulai. Beberapa hari berikutnya terasa sangat melelahkan.
Mereka mengumpulkan bukti. Mereka memeriksa dokumen lama. Mereka meminta bantuan pihak yang berwenang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Tidak ada tindakan gegabah. Tidak ada konfrontasi. Semua dilakukan melalui jalur yang benar. Namun tekanan semakin besar. Suatu malam, Raffian pulang dengan wajah pucat. Ada masalah. Apa? Dokumen utama hilang. Nayara berdiri. Bagaimana bisa? Kita harus mencari salinannya. Mirella langsung membuka lemari lama. Ada satu kemungkinan. Ia mengambil kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat beberapa surat. Namun dokumen yang mereka cari tidak ada. Nayara hampir putus asa. Sampai ia melihat sebuah foto keluarga. Foto itu diambil ketika ia masih kecil. Di belakang foto, ada tulisan tangan ayahnya. Kebenaran tidak selalu disimpan di tempat yang kita cari. Nayara menatap tulisan itu. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Bu. Mirella menatapnya. Ayah punya tempat penyimpanan lama, kan? Mirella terdiam. Gudang belakang. Iya. Kenapa tidak pernah ibu bilang? Karena gudang itu sudah lama tidak dibuka. Mereka pergi ke sana. Gudang itu penuh barang lama. Kardus, peralatan, dan benda-benda yang hampir terlupakan. Nayara mulai mencari. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan sebuah koper tua. Kuncinya masih ada. Di dalam koper itu terdapat beberapa dokumen. Dan satu amplop yang bertuliskan, "Untuk Nayara, ketika kamu sudah cukup dewasa untuk memahami." Tangannya gemetar. Ia membuka surat tersebut. Tulisan tangan ayahnya masih jelas. Isi surat itu membuat Nayara menangis. Ayahnya meminta maaf karena mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Namun ia ingin Nayara tahu bahwa satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada keluarga. Di bagian akhir surat, ada petunjuk, sebuah nomor dokumen, dan nama seorang saksi. Darian langsung mengenalinya. Ini yang kita cari. Mirella menutup mulutnya. Berarti ayahmu memang menyimpan salinannya. Nayara tersenyum sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa lalu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka segera membawa dokumen itu untuk diperiksa. Hasilnya sesuai. Dokumen tersebut memperkuat bukti bahwa aset itu memang memiliki dasar kepemilikan keluarga Nayara. Namun ada satu masalah. Saksi yang disebut dalam surat sudah lama tidak tinggal di kota itu. Mereka harus menemukannya. Dan waktu semakin sempit. Raffian berkata, "Aku akan pergi." Nayara menggeleng. "Kita pergi bersama." Raffian menatapnya. "Kamu yakin?" Nayara mengangguk. "Kali ini jangan lindungi aku dengan meninggalkan aku." Raffian tersenyum. "Baik." Mereka berangkat bersama. Perjalanan mereka memakan waktu beberapa jam. Di dalam mobil, suasana awalnya hening. Kemudian Nayara berkata, "Mas." "Iya." "Maaf." Raffian menoleh. "Untuk apa?" "Karena aku sempat berpikir kamu mengkhianatiku." Raffian tersenyum kecil. "Kalau aku jadi kamu, mungkin aku juga akan berpikir begitu." Nayara menatap jalan. "Aku benar-benar takut." "Aku tahu. Yang paling menakutkan bukan kehilangan harta." Raffian diam. "Yang paling menakutkan adalah kehilangan orang yang aku cintai." Raffian menggenggam tangan Nayara. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu." Kalimat itu membuat Nayara menangis diam-diam. Mereka akhirnya menemukan saksi tersebut. Namanya Elario Senna. Pria tua itu awalnya ragu. Namun setelah melihat surat Arden, ia bersedia membantu. "Saya sudah menunggu bertahun-tahun agar seseorang datang membawa surat ini." Elario menceritakan apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Arden pernah meminta bantuannya untuk menyimpan salinan dokumen. Namun setelah Arden meninggal, ada pihak yang mencoba mencarinya. "Siapa?" tanya Nayara. Elario menghela napas.
Orang yang sama yang sekarang mengklaim aset itu. Karel. Elario mengangguk. Nayara merasakan kemarahan muncul. Namun Elario berkata, "Jangan biarkan kemarahan membuat kalian mengambil keputusan yang salah." Kalimat itu terus terngiang di kepala Nayara. Mereka kemudian membawa kesaksian dan dokumen tersebut melalui proses yang sesuai. Beberapa minggu berlalu. Proses pemeriksaan akhirnya memberikan hasil yang mereka harapkan. Klaim pihak lain dinyatakan tidak memiliki dasar yang cukup. Aset keluarga Nayara berhasil diamankan. Namun bagi Nayara, kemenangan itu bukan tentang uang, bukan pula tentang tanah atau bangunan. Kemenangan itu adalah ketika ia akhirnya memahami bahwa ayahnya pernah berjuang untuk masa depannya, dan keluarganya memilih berdiri bersamanya. Setelah semuanya selesai, Nayara pulang ke rumah ibunya. Ia berdiri di halaman yang sama tempat semuanya bermula. Pohon mangga itu masih berdiri. Rumah itu masih sama. Namun dirinya sudah berbeda. Mirella keluar membawa 2 cangkir teh. "Nak." Nayara tersenyum. "Ibu." Mereka duduk berdampingan. "Maafkan ibu," kata Mirella. Nayara menatap ibunya. "Ibu tidak perlu minta maaf terus. Tapi ibu membuatmu merasa tidak dipercaya." Nayara mengangguk. "Itu memang menyakitkan." Mirella menunduk. "Tapi sekarang aku mengerti kenapa." Nayara memegang tangan ibunya. "Mulai sekarang, jangan lindungi aku dengan kebohongan." Mirella mengangguk sambil menangis. "Janji." Dari kejauhan, Raffian memperhatikan mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah itu kembali dipenuhi tawa kecil. Namun Nayara masih menyimpan satu pertanyaan. Mengapa Mas tidak pernah mengatakan semuanya sejak awal? Raffian tersenyum. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kalau aku menceritakannya sebelum bukti lengkap, kamu akan ikut menghadapi semuanya." Nayara menghela napas. "Aku memang ingin ikut. Aku tahu sekarang." Raffian duduk di sampingnya. "Dan aku belajar sesuatu." "Apa?" "Melindungi seseorang bukan berarti mengambil semua keputusan untuknya." Nayara tersenyum. "Benar." Raffian menggenggam tangannya. "Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama." Nayara mengangguk. Hubungan mereka memang sempat retak. Namun retak tidak selalu berarti akhir. Kadang, retakan justru memperlihatkan bagian yang selama ini tidak pernah kita lihat. Dan mereka memilih memperbaikinya. Bukan karena pernikahan mereka sempurna, tetapi karena mereka masih memilih satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, hidup Nayara berubah. Aset yang berhasil diselamatkan tidak digunakan untuk hidup berlebihan. Nayara justru mewujudkan salah satu impian ayahnya. Ia membuka sebuah ruang belajar kecil untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Mirella membantu mengurusnya. Raffian juga ikut terlibat. Selindra sering datang membawa buku. Tempat itu diberi nama Ruang Harapan Arden. Pada hari pembukaan, Nayara berdiri di depan banyak anak. Ia memandangi ruangan sederhana itu. Tidak besar, namun penuh cahaya. Mirella berdiri di sampingnya. "Kalau ayahmu masih ada, dia pasti bangga." Nayara tersenyum. "Aku juga berharap begitu." Raffian datang membawa beberapa kardus buku. Ia meletakkannya di meja. "Kita punya satu kiriman lagi." Nayara tertawa. "Mas, kamu selalu punya alasan untuk datang." Raffian tersenyum. "Sekarang aku punya alasan yang tidak perlu dirahasiakan." Mereka tertawa bersama. Malamnya, Nayara duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka kembali surat ayahnya. Dulu, surat itu membuatnya menangis karena takut kehilangan. Sekarang, surat yang sama membuatnya tersenyum. Raffian datang membawa 2 cangkir teh. "Masih membaca surat itu?" "Iya." "Sudah berapa kali?" "Tidak tahu." Raffian duduk di sebelahnya. Nayara berkata, "Aku dulu pikir rumah adalah tempat yang selalu aman." Raffian menatapnya.
Ternyata rumah bisa menjadi tempat yang penuh rahasia. Nayara tersenyum. Tapi aku juga belajar sesuatu. Apa? Rumah bukan cuma dinding. Raffian menunggu. Rumah adalah orang-orang yang tetap memilih tinggal ketika keadaan menjadi sulit. Raffian menggenggam tangannya. Nayara menyandarkan kepala di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak takut pada suara telepon. Tidak takut pada pintu yang terbuka. Tidak takut pada rahasia. Karena sekarang ia tahu, ia tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, Nayara menerima sebuah paket. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan lama milik ayahnya. Ia membukanya perlahan. Sebagian besar isinya adalah catatan biasa. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang rencana masa depan. Namun pada halaman terakhir, terdapat tulisan yang membuat Nayara terdiam. Jika suatu hari Nayara membaca ini, semoga dia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Tetapi selama dia tidak kehilangan keberanian untuk mencintai dan memaafkan, dia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Air mata Nayara jatuh. Ia kemudian membawa buku itu kepada Mirella. Ibunya membaca tulisan tersebut. Mirella menangis. Raffian berdiri di belakang mereka. Tidak ada yang berbicara. Kadang, sebuah keluarga tidak membutuhkan banyak kata. Mereka hanya perlu duduk bersama, mengenang seseorang, dan bersyukur karena masih memiliki satu sama lain. Waktu terus berjalan. Nayara dan Raffian mulai membangun kembali hubungan mereka. Mereka belajar berbicara lebih terbuka. Jika ada masalah, mereka membicarakannya. Jika ada ketakutan, mereka mengatakannya. Tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Suatu malam, Raffian bertanya, "Kalau waktu bisa diulang, apakah kamu akan tetap menikah denganku?" Nayara pura-pura berpikir. Raffian langsung gugup. "Kenapa lama?" Nayara tertawa. "Aku akan menikah denganmu." Raffian tersenyum lega. "Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Tidak boleh ada rahasia besar lagi." Raffian mengangguk. "Setuju." Nayara menatapnya. "Dan kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Kalau takut, kita bicara. Kalau salah, kita minta maaf." Nayara tersenyum. "Kalau begitu, kita masih punya banyak tahun untuk belajar." Namun kehidupan selalu memiliki cara sendiri untuk menguji manusia. Beberapa bulan kemudian, Mirella jatuh sakit ringan dan harus beristirahat. Nayara segera datang. Ia merawat ibunya seperti dulu Mirella merawatnya. Raffian membantu tanpa banyak bicara. Suatu sore, Mirella berkata, "Dulu ibu takut kehilangan kamu." Nayara tersenyum. Sekarang ibu tahu kamu lebih kuat daripada yang ibu kira." Nayara memeluk ibunya. "Ibu juga mengajariku kuat." Mirella menggeleng. "Bukan ibu. Lalu siapa?" "Pengalaman." Nayara tersenyum. "Mungkin benar. Karena ada pengalaman yang datang bukan untuk menghancurkan seseorang. Ada pengalaman yang datang untuk menunjukkan betapa kuatnya seseorang ketika akhirnya berani berdiri." Dan Nayara menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap sebagai kehancuran ternyata menjadi pintu menuju kehidupan yang jauh lebih jujur. Setahun setelah kejadian itu, ruang harapan Arden berkembang. Anak-anak semakin banyak. Buku semakin bertambah. Mirella bahkan mulai mengajarkan keterampilan membaca kepada beberapa ibu di lingkungan sekitar. Nayara memandangi semuanya dari pintu. Raffian berdiri di sampingnya. "Kamu bahagia?" Nayara mengangguk. "Sangat. Padahal dulu kamu hampir kehilangan semuanya." Nayara tersenyum. "Mungkin aku memang harus kehilangan rasa percaya yang lama untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat." Raffian menatapnya. "Aku bersyukur kamu tidak pergi." Nayara menghela napas. "Aku juga bersyukur kamu tidak menyerah." Raffian tersenyum. Di dalam ruangan, anak-anak tertawa.
Suara itu memenuhi tempat yang dulu hanya berupa bangunan kosong. Kini tempat itu menjadi simbol bahwa sesuatu yang pernah retak masih bisa dibangun kembali, bahkan bisa menjadi lebih indah. Pada suatu malam, Nayara kembali datang ke rumah ibunya sendirian. Ia berdiri di depan pintu. Pintu yang dulu menjadi tempat ia mendengar percakapan yang membuat dunianya runtuh. Ia tersenyum kecil. Dulu, pintu itu membuatnya takut. Sekarang tidak. Ia membuka pintu. Mirella sedang menyiapkan teh. "Nak, kok malam-malam?" Nayara menjawab, "Aku cuma ingin berkunjung." Mirella tertawa. "Sekarang tidak perlu alasan." Nayara duduk. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang makanan. Tentang ruang harapan. Tentang Raffian yang selalu lupa menaruh kunci. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini justru terasa sangat berharga. Karena Nayara akhirnya memahami sesuatu. Kebahagiaan bukan selalu tentang mendapatkan sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan hanya tentang bisa duduk bersama orang yang kita cintai tanpa lagi merasa takut. Malam semakin larut. Raffian datang menjemput. Ia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Nay, pulang." Nayara mengangguk. Sebelum pergi, ia memeluk ibunya. "Ibu, besok aku datang lagi." Mirella tertawa. "Tidak usah bilang begitu. Rumah ini juga rumahmu." Nayara terdiam sejenak. Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat. Dulu ia datang ke rumah itu dengan hati penuh curiga. Kini ia meninggalkannya dengan hati penuh rasa syukur. Di perjalanan pulang, Raffian bertanya, "Kamu melamun?" "Enggak." "Terus?" Nayara tersenyum. "Aku sedang mengingat masa lalu." "Sedih?" "Tidak." "Lalu?" "Bersyukur." Raffian menggenggam tangannya. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Namun kali ini, diam itu terasa nyaman. Sesampainya di rumah, Nayara berdiri di depan foto pernikahan mereka. Ia memandang wajah dirinya dan Raffian yang masih terlihat muda. Lalu ia tersenyum. Pernikahan mereka ternyata bukan perjalanan yang selalu mudah. Ada curiga, ada ketakutan, ada kesalahpahaman, ada hari-hari ketika mereka hampir menyerah. Tetapi ada juga keberanian untuk berkata jujur. Ada kemauan untuk meminta maaf. Dan ada pilihan untuk tetap tinggal. Nayara akhirnya mengerti bahwa cinta bukan tentang tidak pernah mengalami masalah. Cinta adalah ketika dua orang bersedia menghadapi masalah tanpa menjadikan satu sama lain sebagai musuh. Raffian datang dari belakang. "Kenapa senyum?" Nayara menjawab, "Aku baru sadar." "Sadar apa?" "Dulu aku takut rahasia itu menghancurkan pernikahan kita." Raffian menunggu. Ternyata justru kebenaran yang akhirnya menyelamatkannya. Raffian memeluk Nayara. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada janji berlebihan. Hanya pelukan sederhana. Tetapi bagi Nayara, pelukan itu terasa seperti jawaban atas semua ketakutan yang pernah ia rasakan. Ia pernah datang ke rumah ibunya dengan niat sederhana. Ia hanya ingin mengantarkan obat. Namun tanpa sengaja, ia mendengar percakapan yang membuatnya merasa hidupnya hancur. Ia sempat mengira suaminya mengkhianatinya. Ia sempat mengira ibunya menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ia bahkan sempat berpikir bahwa pernikahannya akan berakhir. Namun ternyata, di balik semua rahasia itu, ada keluarga yang sedang berusaha melindunginya. Memang, cara mereka salah. Terlalu banyak diam, terlalu banyak menyimpan. Tetapi pada akhirnya, mereka memilih kejujuran. Dan dari situlah semuanya berubah. Nayara belajar bahwa tidak semua hal yang terlihat mencurigakan berarti pengkhianatan. Kadang kita hanya melihat satu potongan kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Namun itu bukan berarti perasaan kita salah. Rasa takutnya nyata. Lukanya nyata. Air matanya juga nyata. Yang membuat semuanya berharga adalah keberanian untuk mencari kebenaran tanpa kehilangan hati. Nayara akhirnya mendapatkan kembali kepercayaannya. Bukan hanya kepada Raffian, tetapi juga kepada dirinya sendiri.
Ia belajar bahwa dirinya cukup kuat untuk menghadapi kenyataan apapun. Dan mungkin, itulah pesan terbesar dari kisah ini. Jika suatu hari hidup membuat kita mendengar sesuatu yang menghancurkan hati, jangan terburu-buru menentukan akhir cerita. Cari kebenarannya, dengarkan, bicarakan, dan kalau masih ada cinta yang layak diperjuangkan, jangan takut untuk memperbaikinya. Karena terkadang, akhir yang paling indah justru dimulai dari sebuah kesalahpahaman yang paling menyakitkan. Dan pada akhirnya, Nayara tidak kehilangan keluarganya. Ia justru menemukan arti keluarga yang sebenarnya. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat Anda ikut merasakan emosi Nayara. Dan jika Anda menikmati kisah seperti ini, Anda bisa mengikuti channel ini untuk cerita berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Nayara sampai akhir. Semoga setelah mendengar kisah ini, kita semua semakin ingat bahwa kejujuran mungkin terkadang menyakitkan, tetapi kebenaran selalu memberi jalan untuk sembuh. Sampai bertemu di cerita berikutnya.